Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah logika 3, semangat pagi semuanya. Saya Ingwidi Putri Awalida sebagai mahasiswa S1 Universitas Terbuka Program Studi Teknologi Pendidikan. Izin menjawab mengenai tugas satu mata kuliah melalui video berikut ini. Pertama, mengenai 3 jenis term dan contohnya berdasarkan pendapat pribadi. Dalam pandangan saya, term itu sebenarnya semacam kata atau frasa yang dipakai untuk menyebut sesuatu dalam logika. Tapi ternyata jenisnya ada beberapa. 3 term yang paling umum menurut saya adalah yang pertama itu ada term umum. Menurut saya, term umum itu seperti kata yang menunjukkan sekelompok orang atau benda, bukan menunjuk pada satu saja. Contoh, kata siswa itu termasuk term umum karena bisa merujuk pada siapapun yang berstatus sebagai siswa atau pelajar. Yang kedua adalah term khusus. Term ini lebih spesifik menurut saya. Term ini dipakai saat kita menunjuk langsung ke seseorang atau sesuatu secara jelas. Contohnya, Wifdan adalah seorang siswa kelas 10 IPA. Ini jelas banget kan siapa yang dimaksud, jadi termasuk term khusus. Kemudian yang ketiga ada term abstrak dan konkret. Saya memahami ini sebagai perbedaan antara yang bisa disentuh dan yang hanya bisa dibayangkan. Konkret bisa dilihat dan disentuh, misalnya kursi, meja. Kalau abstrak itu sesuatu yang hanya bisa dipahami dalam pikiran, seperti cinta atau keadilan. Kemudian yang kedua mengenai sesat pikir atau logical fallacy dan cara kita menghindarinya. Menurut saya, sesat pikir itu seperti kesalahan berpikir yang kelihatannya benar padahal nggak logis. Salah satu yang sering saya lihat itu seperti ad hominem. Ini terjadi kalau orang malah menyerang pribadi lawannya, bukan membahas isi argumennya. Contohnya, kamu nggak usah ngomong soal politik deh, kamu kan cuma anak SMA. Menurut saya ini nggak adil karena bisa saja anak SMA itu punya pendapat yang masuk akal. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Menurut saya supaya bisa berpikir lebih logis dan nggak jatuh ke dalam sesat pikir, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, bisa melatih diri berpikir kritis. Biasakan bertanya seperti, benarkah ini? Atau apa alasannya? Yang kedua, jangan emosional saat berdebat. Kalau kita terbawa emosional, kita malah terbawa perasaan. Jadi kadang kita bisa malah menyerang orangnya, bukan argumennya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa cari tahu jenis-jenisnya. Semakin tahu jenisnya, makin mudah kita untuk bisa menghindarinya. Kemudian yang terakhir, kita bisa fokus pada logika dan bukti. Menurut saya, argumen yang baik itu selalu punya dasar dan bisa dijelaskan secara masuk akal. Baik, sekian paparan video singkat mengenai jawaban tugas mata kuliah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.